Salah satunya adalah menutupi aurat. Menutupi aurat saja. Misalkan nyuwun sewu, kalau panjenengan sholat, auratnya laki-laki itu kan ma baina surrah wa rubbah, antara pusar dengan lutut. Kalau ada bapak-bapak sholat memakai sarung saja, lututnya tertutup, pusarnya tertutup, tidak pakai baju, sah apa betul? Sah. Tapi beradab apa betul? Betul, beradab. Yang kita inginkan adalah haji kita itu sah, juga sekaligus menjaga tata krama, menjaga adab dalam beribadah. Ini kenapa penting kita memahami tentang adab. Kemudian contohnya lagi, orang melaksanakan puasa. Orang melaksanakan puasa, ketika puasa itu kan artinya adalah al-imsak anil muftirat, menjaga perkara-perkara yang membatalkan puasa itu masuk ke dalam tubuh kita atau dilakukan oleh orang yang berpuasa. Ada orang berpuasa, dia tidak makan seharian, dia tidak makan seharian, tetapi puasanya seperti anak kecil. Jam 5 itu menjelang maghrib itu duduk di depan meja sambil megangi piring isinya sate misalkan. Sah apa betul bahasa? Sah. Tetapi kan secara etika tidak memenuhi standar etika. Maka kita berharap betapapun nanti kondisi panjenengan di Mekah dan di Madinah, terutama sewaktu melakukan prosesi wukuf, panjenengan bisa melakukan ibadah haji tidak hanya batas minimal tetapi batas maksimal. Batas maksimal ini artinya panjenengan melakukan ibadah haji sesuai dengan adab-adab yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi kita tetap sah hajinya, tetapi rasanya kurang marem. Raosipun panjenengan, raosipun manah panjenengan, menawi panjenengan melampaui haji, padahal kewajibannya hanya 1 kali dalam seumur hidup, itu ada perasaan kok kayak kurang. Biar panjenengan tidak ada perasaan kekurangan inilah, maka adab-adab itu harus panjenengan jaga betul. Kemudian Bapak Ibu sekalian, haji itu selain punya adab, harus ada apa? Harus ada tata keramanya, juga punya syarat. Syaratnya ini semua ulama sepakat, tetapi tafsirnya saja yang berbeda. Syarat orang melakukan ibadah haji yang pertama adalah harus beragama Islam. Semua ulama mengatakan demikian. Tidak sah satu ibadah kalau dia tidak dilakukan oleh orang yang belum masuk ke dalam agama Islam. Kenapa kok harus Islam? Kenapa kok tidak bebas saja semua orang itu boleh haji? Sebab ini seperti perlombaan. Ketika seseorang dia melakukan ibadah, ketika dia melakukan lomba, tetapi boten daftar, meskipun menang, angsal hadiah boten mungkin. Misalkan saya dipilih oleh 220 juta orang Indonesia, tetapi saya tidak daftar di KPU sebagai calon presiden. Boleh betul saya ngaku sebagai presiden? Betul Pak, menawi makso pareng, ya paling alumni menur paling. Jadi kenapa kok harus Islam? Ya itu adalah bentuk pendaftaran kita. Kita mendaftar, kita ada ibadah, ada lomba. Yang lomba itu diselenggarakan oleh Allah melalui nabi-nabinya Allah. Syaratnya adalah dia harus mendaftar.
sifatnya, yaitu Islam. Islam itu menjadi apa? Menjadi standar untuk kita dianggap layak atau tidak layak mengikuti ibadah. Kayaknya pokok boten iman, cukup Islam saja. Sebab kita tidak tahu bagaimana menghukumi keimanan seseorang, tidak bisa. Tetapi kalau menghukumi keislaman seseorang, kita bisa. Kita tahu, bisa menyimpulkan seseorang itu Islam atau tidak Islam dari ukuran 5 perkara. Kalau dia syahadat, kemudian melaksanakan sholat, membayar zakat, kemudian puasa, kemudian haji, maka berarti orang itu adalah orang Muslim. Tetapi keimanan, misalkan nyuwun sewu, panjenengan sudah pasti Islam lah, minimal sudah syahadat, minimal sekali KTP-nya itu Islam. Tetapi apakah bisa kita meyakinkan kepada diri kita bahwa kita itu sudah betul-betul beriman? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Sebab nyatanya saja, mohon maaf, orang kalau mau melakukan maksiat itu biasanya nengoknya kanan kiri atau atas bawah? Kanan kiri, okay. Misalkan nyuwun sewu lah, anak kecil itu ketika dia waktunya puasa Ramadan lari ke dapur mau makan, mau minum misalkan, nengoknya pasti ke kanan dan ke kiri. Kenapa ke kanan ke kiri, tidak ke atas? Sebab kita selama ini menyimbolkan Allah itu ada di atas. Terserah senang dhuwur, yopo caranya. Kita manut sama keputusan yang di atas. Berarti kita menganggap, meskipun tidak sepenuhnya tepat, tetapi disederhanakan, kita menganggap Allah ada di atas. Makanya tidak ada orang maksiat itu melihat ke atas, pasti ke kanan ke kiri. Mau ngambil sesuatu di masjid, ya kanan kiri, tidak ke atas. Karena kalau ke atas, maka terjadilah hubungan keimanan antara kita sebagai manusia dengan Allah. Makanya kalau panjenengan berdoa, itu sunnahnya tangannya ditengadahkan ke atas, kemudian matanya sambil melihat ke arah atas. Betul-betul yang dungo tangannya ke bawah begini sambil toleh kanan, toleh kiri, tetapi ke atas. Jadi tidak ada persyaratan ibadah itu harus beriman itu mboten wonten. Sebab yang menjadi ukuran lahir itu adalah Islam, bukan iman. Iman tidak bisa diverifikasi, hanya bisa dilihat manifestasinya, wujudnya dalam kehidupan sehari-hari. Panjenengan yakin betul menawi Allah itu maha kuasa? Yakin? Saya setuju. Saya setuju. Tidak ada keraguan, tidak ada sedikit pun. Allah itu maha memberi, Allah juga maha mengambil. Yakin gak? Pun buat Ustaz diajari pun ngertos dan ini yakin pun. Tetapi apakah keyakinan itu hanya sekedar di bibir, ataukah sudah masuk ke dalam jiwa? Ini yang harus diuji. Diujinya bagaimana? Diujinya itu ya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya pun wonten kitab Al-Muwatta itu diceritakan, dulu ada seorang ulama besar. Coba ulama besar sampai dibahasakan itu dalam kitab Muwatta tersebut, karangan Imam Malik itu diceritakan bahwa alimun abidun zahidun. Ulama ini adalah orang ulama yang pintar, kemudian ahli ibadah, kemudian boten remen dunya. Sithik nih. Ada ulama pintar banyak, ulama ahli ibadah kata, tetapi ada ulama yang tidak menjadikan dunia sebagai orientasi, itu sedikit. Sedikit sangat itu ya, sedikit. Rata-rata itu ya. Itulah sebagai target.
ulama ini punya istri. Istrinya cantik, sudah cantik, solehah. Mulutnya persis seperti orang Surabaya, baik, tidak pernah mengatakan keburukan atau kejelekan. Mulutnya tidak pernah menyakiti suaminya. Mulutnya tidak pernah dipakai untuk menyakiti tetangganya. Takdirnya Allah, istri ini meninggal lebih dulu. Istri ini meninggal lebih dulu. Lazimnya orang kalau ditinggal meninggal oleh istrinya, panjenengan pirsa. Biasanya kalau laki-laki itu ditinggal mati duluan oleh istri, dari yang tadinya klimis menjadi tidak terurus. Jadi mau, kalau kadang minggu ningali survei kali beberapa orang, meskipun masih prematur, tidak seperti Riaukon, tidak seperti Kwikon, itu benar itu tinggali. Kalau ada ibu-ibu ditinggal mati oleh suaminya, itu memang oleh agama tidak boleh bersolek, jadi ya normal saja. Tetapi kalau laki-laki kan tidak ada kewajiban untuk tidak boleh bersolek, tidak ada kewajiban untuk ihdat kalau bahasa fikihnya. Tetapi yang biasanya kumisnya itu dicukur rapi, begitu 40 hari sudah panjang sekali, karena tidak ada yang mengingatkan. Jenggotnya itu sudah masya Allah, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, sudah gak jelas. Ulama ini begitu mati istrinya, meninggal istrinya, dihantui rasa kesedihan yang luar biasa, sehingga memutuskan diri untuk mengurung. Kata ulama tadi, saya sudah tidak punya gairah untuk menjalani hidup. Kalau bahasanya anak muda sekarang, separuh nyawaku sudah ikut. Niki boten, semua dunia itu sudah terbawa sama istri saya. Orang-orang itu susah. Kenapa susah? Karena ibaratnya dia itu tokoh masyarakat, Jumatan tidak jalan, karena dia khotib pinter kan. Kemudian urusan-urusan agama tidak ada yang mengurus. Akhirnya masyarakat itu kemudian memutuskan untuk merayu bagaimana caranya agar ulama ini mau kembali lagi normal, berinteraksi, bergaul dengan masyarakat. Dirayu-rayu mboten purun. Akhirnya satu orang kemudian punya usul, bagaimana kalau kita datangkan satu orang untuk pura-pura bertanya tentang masalah kepada ulama tadi. Hanya dipilih siapa? Dipilih perempuan yang cantik, yang pintar. Tetapi perempuan cantik pintar ini juga yang ifah, yang bisa menjaga pandangan, menjaga hati dan macam-macam. Berangkat masuk diketok, yang mengetok tetangganya, Yai, ini ada orang mau bertanya kepada panjenengan. Saya tidak melayani pertanyaan. Saya tidak punya gairah untuk hidup. Yai, tapi ini penting. Orang ini sudah muter-muter kemanapun tidak menemukan jawaban kecuali panjenengan. Akhirnya ya sudah, setelah ini saya jawab, maka kemudian jangan ada lagi orang yang datang kepada saya. Dibuka pintunya, kemudian berjumpanya di halaman rumah, biar tidak ada fitnah. Di situ perempuan bilang, tanya kepada yainya, kepada ulama, Yai, saya ini 20 tahun yang lalu pernah pinjam cincin kepada tetangga. 20 tahun yang lalu, sudah lama sekali. Seakan-akan cincin itu ketika saya pakai, itu sudah berasa milik saya sendiri. Rasanya boten pantes. Kalau orang lewat jalan pasti tahu bahwa itu saya yang punya cincin, padahal itu bukan milik saya. Ternyata suatu hari tetangga yang saya pinjami cincin itu nagih cincinnya, mau diambil lagi. Kira-kira menurut panjenengan harus dikembalikan atau tidak? Kembalikan, tegas sekali panjenengan, kembalikan.
Tapi kalian ulama tadi, kata ulama tadi, harus dikembalikan. Benar ya? Iya, gak ada jalan lain. Karena sudah lama. Barangkali setelah 10 tahun jadi milik yang meminjam. Oh, gak bisa. Harus dikembalikan. Itu bukan hak sampean. Sampean dosa nanti kalau sampean zalim, kalau sampean menguasai cincin itu. Nah, masalahnya orang yang punya cincin itu tidak ngomong langsung ke saya, tetapi melalui utusan, nyuruh orang. Kira-kira menurut panjenengan bagaimana? Kalau orang yang diutus oleh pemilik cincin itu bisa dipercaya 100%, ya wajib dikembalikan, wajib diserahkan. Begitu ya? Iya. Masa gak ada jalan lain? Gak ada, sudah. Kesimpulannya begitu itu. Saya mau masuk lagi. Sebelum masuk, perempuan itu yang bertanya bilang kepada kiainya, "Yai, kalau panjenengan bisa memutuskan bahwa cincin yang diambil lagi oleh pemiliknya melalui utusan itu harus saya kembalikan, kenapa panjenengan harus bersedih ditinggal mati oleh istri panjenengan? Istri panjenengan itu kan titipan, pinjaman yang diberikan oleh Allah. Malaikat Israel datang mendatangi panjenengan, mendatangi istri panjenengan untuk mengambil istri panjenengan. Lantas apa yang diberati? Jadi orang bisa dengan mudah mengatakan, saya beriman, iman saya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi belum tentu dalam kehidupan sehari-hari bisa nampak dan wujud bentuk keimanan tersebut. Contoh lagi, panjenengan iman betul kan, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Panjenengan iman kalian Nabi Muhammad betul? Iman yakin. Saya setuju. Sudah mulai ragu-ragu. Panjenengan iman betul? Pejah gesang derek Nabi Muhammad nopo pejahipun mawon derek Nabi Muhammad gesangipun betul? Panjenengan hidup mati ikut Nabi Muhammad atau panjenengan ketika matinya saja ikut Muhammad? Hidup mati kan? Hidup mati. Coba kita uji. Nabi mengatakan dalam satu hadis, al-hujjaj wal umar wafdullah. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umroh, itu adalah tamu VVIP-nya Allah. Panjenengan ngertos VVIP kan? Tamu istimewanya istimewa. Tamu istimewanya siapa? Allah. Kalau sudah kamu istimewa, pasti semuanya itu akan difasilitasi. Panjenengan kalau pernah diundang secara resmi oleh presiden, misalkan nih panjenengan ternyata tiba-tiba mau diangkat menjadi menteri misalnya. Makanya panjenengan handphonenya itu jangan sampai mati, 24 jam terus dinyalain. Barangkali diangkat menjadi menteri, nggak tahu menteri apa pokoknya. Kalau sudah begitu itu difasilitasi, tiketnya disiapkan, penginapannya disiapkan, kendaraannya disiapkan. Nabi dawuh al-hujjaj wal umar itu wafdullah. Wa idza sa'alu u'tiya alaihim. Ketika dia meminta berdoa, maka akan saya beri, kata Allah melalui Nabi. Wa idza unfiq, ketika mereka menafkahkan hartanya, wa idza anfaqu, ketika mereka menafkahkan hartanya, itu uhlifa alaihim, pasti oleh Allah itu akan diganti. Saat ini misalkan panjenengan pada berangkat haji nih, ONH-nya pinter, pinter 65.500. Mahal atau murah? Mahal nggih? Nggih. Nawi saged 1 juta nggih. Nggih. Padahal Nabi Allah mengatakan melalui Nabi Muhammad, wa idza anfaqu, manakala para jamaah haji itu mengeluarkan uang,
untuk kepentingan ibadah haji, maka uhlifa alaihim, semua harta yang dikeluarkan oleh jamaah haji itu pasti, kata Allah, akan saya ganti. Yuk, pun amin rumiin. Ini keyakinan dulu dibenerin ini. Ini unfika uhlifa alaihim, akan diganti, itu pasti. Saat ini panjenengan pertanyaannya, percaya betul kali Nabi Muhammad? Percaya. Kalau begitu 65 sekian itu murah atau mahal? Murah, malah justru harusnya kalau panjenengan sudah tahu tentang ini, panjenengan malah justru loh, mestinya andaikan 90 gas, mestinya begitu itu. Jangan kemudian waduh, tahun yang kemarin itu hanya 50, sekarang 60. Pas zaman bapakku desi haji 35, pas zaman mbakku 25. Tidak begitu konsepnya. Jadi keimanan sekali lagi tidak bisa diukur, yang bisa dilihat adalah manifestasi atau perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari. Sami kula ngatakan itu atas panjenengan. Bolak-balik niku ngertos menawi haji umroh itu wa idza anfaqu ukhlifa alaihim. Kalau saya keluarkan untuk kepentingan umroh, ya pasti akan diganti. Tahun 2022 itu saya mendampingi jamaah haji. Biasanya itu dibantu. Kalian abad itu dibantu. Tahun kemarin nggak dibantu. Bayarnya 122 juta. Bayar hajinya itu 122 juta. Murah apa awis? Awis ke? Sami kali pulau. Masya Allah. Berat itu. Jadi ketika berdoa ya Allah ganti nono ya Allah 122 juta. Jadi Islam dengan iman itu, kenapa agama Islam tidak mensyaratkan haji itu harus mukmin, tapi cukup muslim, karena mukmin tidak bisa diukur secara pasti. Yang bisa diukur adalah Islam. Makanya syaratnya haji itu Islam. Enak kalau Islam, KTP mawon cekap. Tulisannya Islam, perkara tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, itu urusan lain lagi. Yang penting lahirnya sudah Islam. Ini bukan sketch. Coba kalau misalkan syaratnya haji itu harus mukmin betul-betul, betul ketika berangkat, tidak ada. Makanya setiap tahun itu orang haji itu banyak sekali yang kepingin berangkat haji karena syaratnya itu mudah. Kemudian syarat yang kedua adalah balik. Syaratnya haji itu harus balik. Orang yang sudah dalam kacamata agama itu sudah dewasa. Dewasa dalam kacamata agama itu ya sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah haid. Ini standarnya. Kenapa? Terus bagaimana kalau ada anak kecil haji misalkan? Menurut para ulama hajinya sah, nggak apa-apa, hajinya sah, hajinya sah saja. Tetapi ada hikmahnya Allah kenapa haji itu dipersyaratkan hanya untuk orang balik. Panjenengan ngertos, kalau kita melihat rukun Islam, maka rukun Islam yang terakhir niku nopo? Haji. Kenapa rukun Islam yang terakhir itu haji? Sebab rukun Islam yang terakhir itu merupakan kebanggaan baik dari sisi materi ataupun non materi. Orang itu bisa sombong ketika sudah berangkat haji. Tapi kalau anak kecil belum bisa gagah-gagahan kalau haji. Anak kecil ditanya, pertanyaannya sederhana kalau anak kecil, anak laki-laki, wis sunat apa durung? Nggih. Anak perempuan wis khatam juz amma apa durung? Qiraatine jilid piro? Yang buknya jilid berapa? Iqra'nya sampai berapa? Tapi tidak ada yang nanya.
Oh, umur 9 tahun turun pernah haji. Betul. Kenapa haji itu disyaratkan untuk orang yang sudah balik, untuk balik? Karena haji itu adalah rukun Islam yang paling akhir dan bisa menjadi apa? Sarana kebanggaan baik dari sisi materi ataupun non materi. Panjenengan kalau sudah haji, wah beda. Di takbir masjid, semua takbir masjid sudah haji semua, tinggal panjenengan. Rasanya itu ada yang kurang. Andaikan umroh itu bisa menjadi gelar haji, tetapi hanya kecil, mungkin akan ditulis. Misalkan umroh itu hanya kecil, oh berarti umroh. Kalau hanya besar, itu haji misalkan. Yakin itu akan ditulis. Kenapa? Karena itu menjadi kebanggaan. Makanya orang kan kebanggaan haji berapa kali segala macam dan macam-macam. Atas kalau ini memang akan muncul perasaan sombong. Mohon maaf, itu normal. Makanya harus bisa dilawan. Bagaimana cara melawannya itu dengan bekal adab yang kita punya. Orang kalau sudah haji berulang kali itu, haji sekali saja, itu sudah agak sombong. Apalagi berulang kali. Saya pernah satu kali itu tes sertifikasi haji atau ibadah haji, saya lupa. Itu nunggu lama sekali. Begitu saatnya masuk ke ruang ujian, yang menguji itu masih mahasiswa semester akhir. Yang diuji hajinya dari 2012 sampai 2023 tidak pernah berhenti kecuali ketika Covid. Pinter-pinter kalau panjenengan dalam posisi itu sombong atau panjenengan tawadu? Sombong ya? Sami. Kita itu sama-sama manusia. Sombong. Saya tanya, Mas, kuliah di mana? Saya kuliah di prodi haji dan umroh. Semester berapa? Ini sedang mau PPL atau PKL, mau tes apa, mau skripsi. Oh, ya diuji gitu. Saya ketika menjawab itu ya bentuk haji itu pernah gitu. Jadi haji itu bisa menjadi kesombongan. Kapan haji itu bisa menjadi kesombongan? Saat dilakukan oleh orang yang sudah balik. Saat dilakukan oleh orang yang sudah balik. Jadi orang yang sudah balik itu ya sudah punya kesombongan. Panjenengan mungkin sekarang merasa berat apa segala macam, tapi nanti begitu sudah pulang haji, panjenengan alhamdulillah. Panjenengan muncul bibit-bibit begitu itu. Misalkan tadinya dipanggil, misalkan namanya Ibu Mary misalkan. Wonten Bu Mary mboten? Betul wonten nggih? Mboten wonten. Nah, wonten kula gantos. Wonten jamaah haji misalkan kondur saking haji namanipun Bu Mary. Ketika datang, pulang, kemudian kembali beraktivitas di tengah masyarakat, dipanggil Bu Mer, nggak menoleh. Kurang ini kan. Begitu dipanggil Bu Haja, baru noleh. Itu juga bentuk kesombongan. Itu juga bentuk kesombongan. Sama dengan panjenengan. Misalkan namanya Sinten Joni misalnya. Kemudian dipanggil Pak John, mboten noleh. Begitu Abah Haji, baru noleh. Kenapa? Karena tadi itu. Makanya oleh Islam syaratnya orang melakukan ibadah haji adalah sudah balik. Kenapa balik? Orang yang sudah balik itu bisa mengambil keputusan dengan akal yang sehat. Ada pertimbangan. Oh, saya nggak boleh sombong ini. Oh, saya tidak boleh bersikap demikian karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi anjuran. Kemudian syarat yang ketiga, Bapak Ibu, tadi yang pertama adalah Islam atau Muslim, yang kedua adalah balik atau buluh. Kemudian yang ketiga adalah hurrun. Artinya hurrun, dia tidak berstatus sebagai budak, manusia yang merdeka. Kenapa kok ada persyaratan ini? Sebab Islam dulu lahir dalam konteks di mana perbudakan itu masih ada. Orang-orang yang menjadi budak itu
Islam tidak mewajibkan budak untuk berangkat haji. Karena apa? Karena bagi Islam, kalau dia harus mengeluarkan uang untuk membayar kebutuhan haji, alangkah jauh lebih baik jika uang itu dibuat untuk membayar status kebudakannya agar menjadi orang yang merdeka. Jadi di mata Allah itu lebih baik menjadi orang yang merdeka daripada dia menjadi budak tetapi sudah haji. Inilah kenapa Islam betul-betul menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kita betul-betul dihargai oleh agama, oleh Allah sebagai seorang manusia. Jangan sampai karena kita budak, ekonomi ruwet, masih repot, kita malah justru mengejar target untuk melaksanakan ibadah haji. Makanya syarat yang ketiga adalah hurun. Artinya hurun, dia bukan merupakan budak. Budak itu adalah orang yang status kemanusiaannya itu masih di bawah kekuasaan orang yang lain. Loh, sekarang kan nggak ada budak itu. Sekarang itu nggak ada budak. Kenapa syarat ini masih ada? Sebab yang namanya syariat Islam adalah sholihatun likulli zaman wa makan. Syariat Islam itu adalah relevan sesuai untuk saat, setiap waktu, setiap tempat. Islam dulu itu hadir saat ada konsep perbudakan. Kemudian kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Kalau kemudian dengan tergesa-gesa misalkan sudah karena tidak ada perbudakan dihapus misalkan, tiba-tiba mohon maaf masa mendatang muncul lagi sistem yang begitu itu, nanti kan kemudian dimasukkan lagi ke dalam Islam. Kalau dimasukkan lagi ke dalam Islam, maka kesannya seperti tambal sulam. Ibarat mobil kok kathah demulin pun. Disit ada, dulu ada, kemudian tidak ada, sekarang diadakan lagi segala macam. Maka kemudian syariat yang semacam ini masih berlaku meskipun tidak ada sistem perbudakan di masyarakat sekarang. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, berikutnya adalah istitoah. Ini yang sekarang ramai, istitoah. Artinya istitoah itu nopo? Istitoah itu adalah kemampuan. Kemampuan siapa? Kemampuan orang yang hendak melakukan ibadah haji. Kemampuan ini dinilai oleh para ulama dalam dua ukuran. Ukuran yang pertama adalah kemampuan badan. Panjenengan wajib melakukan ibadah haji selain sudah muslim, selain sudah balik, kemudian selain hur, orang yang merdeka, panjenengan juga harus orang yang mustati, orang yang punya istitoah. Istitoah ini apa maksudnya? Istitoah ini adalah punya kemampuan. Kemampuan dalam segi apa? Pertama dalam segi kesehatan. Andaikan panjenengan tidak sehat, gambaran tidak sehat itu bagaimana? Ulama mendeskripsikannya beberapa versi. Ada yang mengatakan kalau dia ketika duduk itu saged glosor piyambak, niku berarti boten wajib haji. Panjenengan misalkan lenggah sudah ada pegangannya, tiba-tiba turun sendiri, berarti tidak wajib haji. Ada yang mengatakan tetap wajib haji. Karena apa? Karena syarat sehat ini berkorelasi, berhubungan dengan sisi yang kedua. Apa sisi yang kedua? Yaitu mampu dari sisi uang saku atau zat. Panjenengan kirang sehat. Panjenengan kirang sehat, misalkan panjenengan yang sudah sepuh begitu itu, kalau naik tangga harus nunggu lama, satu tangga ambil nafas 10 menit, satu tangga 10 menit, betul nopo. Latihan nih kita ini pun latihan. Panjenengan yang jalan segala macam harus berhenti 30 menit, harus istirahat segala macam. Itu artinya
Mungkin kalau dalam konteks dokter sekarang kan semakin berat nih istitoahnya nih. Semakin berat. Tidak istitoah dalam sisi kesehatan, tetapi kalau dalam sisi zatnya, dalam sisi uang sakunya, itu dia bisa untuk menyewa orang mendampingi dia, maka dia artinya masih mampu. Misalkan ada tadi Ibu Mary. Ibu Mary pun badan sehat. Saya misalkan karena pernah stroke misalkan atau pernah jatuh, dia kalau duduk sendiri tidak bisa. Atau ketika bahasanya ulama itu, kalau dia naik rohilah, naik dabah, naik unta, itu ketika untanya goyang, dia ikut jatuh. Kalau kita naik pesawat ya turbulensi begitu itu kencang, kemudian delosor begitu itu. Itu tidak wajib. Tetapi kalau dia punya kemampuan dari sisi finansial, dari sisi uang, untuk apa? Untuk menggaji orang, mendampingi dia, maka orang tersebut, si bumer ini masih wajib untuk haji. Makanya kemudian para ulama mengatakan begini, istitoah itu yang paling sederhana adalah kalau orang itu tidak begitu merepotkan dan tidak repot dan tidak merepotkan, maka dia masih berkewajiban haji. Bagaimana kalau kesepuan-kesepuan yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, kemudian semuanya harus dibantu oleh orang lain, maka kaitannya dengan bagian yang kedua, yaitu apa? Kalau jamaah haji yang repot itu bisa meminta bantuan orang untuk mendampingi, maka berarti menjadi wajib. Tetapi kalau tidak punya uang, uangnya pas hanya 65 juta, sudah nyisa 5 juta untuk tasyakuran sama uang saku. Dia tidak bisa misalkan membayarkan atau tidak ada pasangannya lah, maka berarti sudah tidak wajib haji. Berarti pemahamannya, menawi panjenengan badai berangkat haji, kok punya cobaan, ditakdirkan oleh Allah punya cobaan, sempat sakit, kemudian repot segala macam, tetapi berangkatnya sama suami atau berangkatnya sama istri, berarti masih tetap wajib. Tetapi kalau sendirian, sama sekali nggak ada siapa-siapa itu. Tapi kalau dia punya uang untuk membayar orang, maka juga masih wajib. Makanya kesehatan ini berkaitan erat dengan zat, dengan uang saku. Panjenengan boleh tidak sehat secara fisik, tetapi panjenengan kalau uangnya berlebih, panjenengan insya Allah bisa seperti orang yang sehat. Panjenengan tidak bisa tawaf di bawah. Kadang kan tawaf di bawah itu, masya Allah, berdesak-desakan susah. Panjenengan tinggal naik ke lantai paling atas pakai skuter, sudah tinggal tekan saja stangnya itu jalan sendiri. Tinggal paling sambil baca doa. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Sudah 7 putaran tidak capek. Lanjutkan dengan sa'i, selesai sa'i, kemudian manggil tukang dorong, didorong sampai ke hotel, selesai, bisa tetap istitoah. Tetapi yang menjadi berat adalah manakala panjenengan tidak mampu secara fisik, ekonomi atau uangnya juga tidak ada. Nah, itu berat. Tinggal mengharapkan belas kasihan teman-teman satu rombongan. Kadang satu rombongan juga sudah sama-sama repot. Gak ada yang muda-muda itu, gak ada. Yang muda itu ya ketua rombongannya. Ketemu lagi sama ketua rombongan. Gus, kalau betul-betul ingkang dorong, monggo dorong, tapi gratis niki, boleh nopo-nopo. Sinaoso ikhlas, tapi ikhlasnya terpaksa. Tapi karena terpaksa, akhirnya jadi ikhlas. Jadi itu hubungannya. Boleh, misalkan kalau tidak sehat bagaimana? Kalau tidak sehat, tidak ada rezeki, ya sudah berarti tidak wajib. Kalau tidak wajib, panjenengan tidak usah susah. Saya kepingin haji tapi sakit.
Ya Allah, ya Allah, betul susah. Oh memang tidak wajib. Panjenengan tinggal mawon putra wayah panjenengan yang masih belum balik. Gak ada yang susah kalau belum sholat duhur. Santai mawon. Tidak puasa Ramadan ya santai mawon. Itu. Karena memang belum wajib. Jadi statusnya orang yang sakit, kemudian dia tidak punya kecukupan materi, maka tidak perlu terlalu susah. Yang susah itu siapa? Yang susah itu adalah manakala ada jamaah, dia mampu secara sehat, kemudian punya keluasan uang, kemudian apa? Di sana tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Itu yang justru harus susah. Jadi tadi istitoah adalah pertama terkait dengan kesehatan, kemudian yang kedua adalah terkait dengan apa? Terkait dengan uang saku. Ditambahkan lagi oleh para ulama, istitoah ini menyangkut juga di perkara yang ketiga. Apa perkara yang ketiga itu? Adalah rohilah. Artinya rohilah itu adalah kendaraan. Panjenengan harus ada apa? Ada jaminan bahwa kendaraan yang panjenengan pakai itu adalah kendaraan yang layak. Misalkan panjenengan tahulah, kalau panjenengan misalkan hajinya itu di Jogja misalkan, ternyata oleh pemerintah dinaikkan Sumber Kencono misalkan, Sugeng Rahayu misalkan. Wah itu kan begini. Itu kalau kemudian panjenengan punya keyakinan bahwa ini tidak safe, tidak aman, berarti panjenengan tidak wajib. Nah, jadi istitoah itu akhirnya oleh sebagian ulama lagi dilekatkan kepada perkara yang ketiga. Apa perkara yang ketiga? Yaitu adalah wujudur rohilah, adanya kendaraan. Kendaraan yang bagaimana? Kendaraan yang aman. Yang aman, nyaman, bisa dipakai oleh panjenengan. Kalau misalkan panjenengan naik haji, misalkan diantar dengan mobil yang lain, misalkan yang Joyoboyo Pengurasi yang hijau begitu itu untuk ke Jakarta, begitu panjenengan turun brodol semua misalkan, ya berarti belum wajib. Jadi sisi kewajiban itu, kemampuan itu tidak hanya diukur dari sisi kesehatan, tidak hanya diukur dari sisi uang saku, juga diukur yang ketiga menurut sebagian ulama adalah dengan adanya kendaraan yang ini yang menjadi spirit pelayanannya Kementerian Agama. Sekarang dibuat nyaman, pesawatnya bagus, pesawatnya Saudi ya meskipun agak tua tapi masih enak, pesawat besar, kemudian jadi ketika landing itu ya nggak begitu berasa. Ketika ada turbulensi juga nggak begitu kerasa, kecuali kalau turbulensinya keras sekali baru kerasa. Tetapi masih nyaman, masih enak. Oke. Kemudian ketika dulu zaman 2012 perpindahan jamaah haji dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya dari Madinah ke Mekah itu menggunakan bis yang tidak ber-AC. Makanya kipas angin di atas persis mobil Joyoboyo Pengurasi tadi itu yang hijau. Masya Allah, saya pernah mengalami yang mestinya itu 5 jam, 6 jam, itu 10 jam. Kenapa? Karena itu kan mobil diesel. Mobil diesel itu kadang-kadang radiatornya itu panas kebakar. Jadi ketika mobil yang lain sudah pada lewat, kita itu masih nungguin di tengah-tengah pinggir jalan, di tengah-tengah pada pasir, nungguin sampai kemudian mesinnya dingin baru jalan lagi. Begitu jalan, kipas anginnya akan dikencengin karena panas sekali. Begitu dikencengin, lepas baling-balingnya. Ini kalau ibadah hajinya dengan pesawat yang model begitu itu, artinya kita itu belum wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ketat sekali. Syarat pelaksanaan ibadah haji itu ketat sekali. Kenapa ketat? Karena ini ibadah yang paling paripurna, paling akhir. Karena ini paling akhir,
maka dia harus dipersiapkan dengan baik agar kualitas ibadahnya juga baik. Niki mboten sanes kados salat mboten. Salat kan Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bu Mer. Wah ketokane sepi iki. Kate ngeterno bakso ya gak ono wong. Ya wis tak go mulih ae. Langsung nyantel kan. Salatnya cepat. Biar sampai jangan keluar. Haji itu bukan ibadah yang dilaksanakan dengan tergesa-gesa. Tapi nanti prakteknya hilang semua itu. Gopoh semua, betul. Kalau sudah di sana itu kadang yang hilang itu bukan pengetahuan tentang manasik, bukan. Yang hilang adalah adab-adab manasik haji itu yang hilang. Makanya sering kali saya sampaikan, panjenengan di sini bisa sampar sama istri manasik, ayo mah budal manasik, gitu kan. Digandeng, mau turun dari pintu mobil dibukain pintunya. Kemudian ketika turun dari motor dipegangin, hati-hati, hati-hati. Ini jalannya ono bolongan. Tapi begitu sampai di sana ke toilet kelamaan, lapo susu. Jadi bukan manasiknya, tetapi ada manasik itu yang hilang. Panjenengan di sini itu bisa santai begitu tawaf, panjenengan dipotong kanan, potong kiri, dijepit kanan kiri, panjenengan mulai keluar. Kalau bukan orang Surabaya ini kan, Surabaya itu keras, dia harus keras juga. Kadang bales ikut apa segala macam. Ini yang banyak hilang. Makanya dibuat rambu-rambu yang ketat sekali dalam agama, yaitu apa? Yaitu ada Islam, ada balik, ada hurun, merdeka, kemudian istitoah. Istitoah itu menyangkut kesehatan, kemudian menyangkut menyangkut uang saku, kemudian yang terakhir adalah kendaraan. Sekarang sudah bagus, saking bagusnya, AC-nya dingin sekali. Ada yang sepu-sepu itu nggak kuat. Ngomong, ayo mas, sampai ngambil supir iki lho, kudu neng toilet kademen. Nanti yang muda-muda panas bu. Ini juga menjadi pangkal dari apa? Hilangnya esensi haji dalam banyak kasus yang menimpa jamaah haji Indonesia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir dari persyaratan haji, ulama ada yang mengikutkan lagi adalah apa yang disebut sebagai amnut thoriq. Artinya amnut thoriq, jalannya itu harus aman. Rute perjalanan haji itu harus aman. Andaikan hajinya di Masjidil Aqsa, maka sekarang tidak wajib haji. Kenapa? Mosok panjenengan sakit kuat iman dan Islamnya, mau berangkat haji tapi tiba-tiba ada rudalnya sangat. Sangket boten. Kalau kula boten bayangan niku, panjenengan naik pesawat itu tiba-tiba pramugarinya bilang, "Mohon dipakai sabuk pengamannya, ada rudal lewat di atas kita." Boten sangket. Jadi Islam itu Masya Allah, ngaturnya itu luar biasa. Tadi itu apa? Islam, kemudian balik, kemudian istitoah. Yang menjadi apa? Yang menjadi titik tekan dari istitoah itu bukan kok di zat, bukan di uang saku, bukan di kendaraan, dan bukan di sisi amannya jalan, tetapi memang lebih kepada kemampuan fisik. Kenapa demikian? Sebab sekali lagi haji adalah ibadah yang memadukan antara fisik dengan non-fisik. Karena memadukan non-fisik dengan fisik, maka pahalanya paling besar. Ibadah yang lain hanya fisik saja. Sholat fisik saja. Puasa fisik saja. Ada puasa yang bukan fisik sama sekali, apa? Zakat, sedekah. Tetapi ada ibadah yang menggabungkan dua perkara sekaligus, apa namanya? Yaitu haji. Makanya kemudian syaratnya beratnya itu apa? Beratnya adalah fisik itu harus kuat, diatur dalam syarat istitoah. Makanya sekali lagi panjenengan latihan. Saya ini menurunkan berat badan demi ibadah haji. Saya tadinya itu kalau lagi banyak makan itu 93. Sekarang
memberikan contoh kepada panjenengan. Karena kalau tidak nyuwun sewu, saya pernah haji itu dalam kondisi badan yang besar itu, masya Allah, ketika sa'i dapat satu putaran itu sakit semua, telapak kaki sakit, lutut sakit, begitu duduk itu sininya kayak mau copot, gitu. Jadi berat sekali. Maka yang kemudian dikurangi. Nah, panjenengan sekarang latihan. Saya minta panjenengan betul-betul latihan. Latihan yang berulang kali saya sampaikan itu, panjenengan kalau ke pasar berangkatnya, sinten yang naik motor? Yang naik motor Bapak. Begitu sudah belanja habis banyak di pasar, pulang yang naik motor sinten? Ibu. Ambil jalan yang jauh sambil bawa barang bawaan. Ini jangan panjenengan lupakan, panjenengan praktekkan. Saya itu. Kenapa? Masya Allah, nopo sih? Haji itu apa yang tidak fisik? Nyuwun sewu. Ini sudah selesai. Bagian tentang syarat-syaratnya haji sudah selesai. Nanti kita mulai praktek untuk pelaksanaan ibadah haji. Nopo? Haji itu fisik semua, Bapak Ibu. Apa saja contoh buktinya sekarang? Yang pertama kali bagi orang hendak melakukan ibadah haji, rukun haji yang pertama itu adalah ihram. Ihram itu artinya apa? Ihram itu artinya adalah komitmen dalam diri seorang jamaah untuk meninggalkan perkara-perkara yang tadinya boleh dikerjakan, begitu mau haji menjadi tidak boleh dikerjakan. Makanya kalau dalam sholat, takbir yang pertama kali dilakukan disebut apa? Takbiratul ihram. Kenapa kok takbir yang pertama disebut takbiratul ihram? Sebab begitu panjenengan sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka seketika itu pula lah semua yang tadinya boleh sebelum sholat menjadi tidak boleh pada waktu sholat. Panjenengan dahar semangka saat niki parang boten parang, tapi begitu sudah Allahu Akbar tidak boleh. Panjenengan gerak-gerak begini ini ketika sebelum sholat, sebelum takbir boleh, tetapi begitu sudah takbiratul ihram mendengar lagu campur sari sambil goyang-goyang, boten parang. Sama dengan apa? Rukun haji yang pertama adalah ihram. Artinya ihram apa? Komitmen atau tekad dalam seorang, dalam diri jamaah untuk berkomitmen melakukan atau menjaga dirinya dari perkara-perkara yang tidak boleh dilaksanakan sewaktu haji. Kapan mulainya? Mulainya itu sejak titik start. Titik start itu dinamakan sebagai miqat. Miqatnya orang Indonesia di mana? Miqatnya orang Indonesia itu ada di Yalamlam. Tetapi pemerintah Saudi itu membolehkan miqatnya orang-orang di mana? Miqatnya orang-orang itu di Bandara Jeddah. Di Bandara Jeddah. Jadi ini saya bacakan biar panjenengan yakin betul, karena nanti ini menjadi salah satu sumber fitnah. Nanti ketika panjenengan sudah di asrama haji, panjenengan akan diminta oleh yai untuk ganti pakaian ihram. Bapak-bapak, nanti sebelum berangkat ganti pakaian ihram. Dalam rombongan itu juga, dalam kloter itu juga ada jamaah yang masih pakai pakaian batik nasional. Saat ini jujur mawon, kira-kira memakai pakaian ihram dengan memakai pakaian biasa aman pundi? Panjenengan disuruh memilih ke Jakarta memakai pakaian ihram atau begini saja lah. Panjenengan besok kalau manasik bulan depan berangkatnya ke sini memakai pakaian ihram yang laki-laki. Terus ada yang boleh memakai pakaian bebas. Boleh memilih. Kira-kira yang dipilih yang mana? Bebas. Berarti kan memang tidak nyaman. Tidak nyaman memang. Nah, rukun pertama haji itu adalah ihram. Ihram itu tadi artinya kapan dimulai ihramnya? Ihramnya dimulai dari satu titik yang sudah ditentukan oleh Nabi. Titik inilah yang disebut sebagai miqat
awal atau batas yang sudah disebutkan oleh Nabi, ini yang disebut sebagai mikot. Di mana mikotnya orang Indonesia? Nabi dulu belum kenal orang Indonesia, belum kenal. Makanya kemudian Nabi dalam hadisnya mengatakan mikot ini, yalam-lam namanya, adalah untuk orang-orang dari daerah Yaman dan orang-orang yang datang ketika datang itu melewati Yaman. Indonesia itu memang tidak melewati Yaman, tetapi dia searah dengan orang-orang yang melewati Yaman. Maka berarti batas untuk melakukan ihram bagi jamaah haji Indonesia itu di Yalam. Yalam itu pun ini Yalam Bapak Ibu, contohnya Yosewu. Ini Yalam, oke. Kemudian ini Mekahnya di sini. Ini Jiddahnya di sini. Bandaranya di sini. Yamannya di mana? Yamannya di sini. Kurang ke sini. Ini Yalam, sini. Kemudian ini Yaman di sini. Yamannya di sini. Dalam? Oh, oke. Benar. Operatornya yang benar.
Monggo panjenengan pirsani. Terus orang Indonesia syarat rukun pertama haji itu adalah ihram. Artinya ihram tadi komitmen dan tekad panjenengan untuk menjaga diri dari larangan-larangan yang tadinya boleh dikerjakan sebelum haji menjadi tidak boleh dikerjakan saat haji. Kapan kita itu wajib untuk ihram? Wajib untuk ihram itu dilakukan saat kita berada di mikot. Mikot itu apa? Mikot itu batas, Bapak Ibu. Ibarat lomba, mikot itu adalah tempat startnya. Kalau panjenengan lomba jalan sehat, dimulai rutenya dari Bundaran Waru sampai ke TP misalkan, maka mikotnya adalah Bundaran Waru. Panjenengan kapan harus mulai mikot? Nabi itu punya aturan. Nabi itu pernah menyebutkan bahwa jamaah haji itu ada beberapa mikot. Yang pertama adalah Yalamlam, yang kedua adalah Qarnul Manazil, yang ketiga adalah Dzatu Irqin, yang keempat adalah Dzul Khulaifah, kemudian yang kelima adalah Juhfah. 5 tempat ini sudah disebutkan dalam hadis Nabi secara jelas. Semua sepakat mengatakan bahwa itu adalah hadis Nabi yang bisa dipercaya. Kemudian yang menjadi problem begini, Nabi ketika mengatakan, Nabi, kalau orang Yaman itu dari mana mikotnya, startnya haji dari mana? Kata Nabi, kalau dia orang Yaman, maka dia mulainya dari Yalamlam, dari sini. Nah sekarang, kalau ternyata dia bukan dari Yaman, tapi negara-negara yang dekat dengan Yaman, sekitar Yaman, maka kata Nabi, orang-orang yang datang melewati Yaman dan di daerah sekitar Yaman, maka dia juga harus mengambil mikot dari Yalamlam. Oke, atau Yalamlam. Kemudian kalau orang datang dari Madinah, maka dia harus di Bir Ali atau Dzul Khulaifah. Kalau dia datang dari Palestina, Yordan, Mesir, Sudan, maka dia harus dari Juhfah. Juhfah sekarang tidak ada, karena Juhfah itu ibarat kota, dia agak ke dalam. Kemudian diganti menjadi kota yang dekat dengan pelabuhan, namanya Robih. Sekarang di Robih. Jadi kalau panjenengan berangkatnya dari Mesir, dari Sudan, ya di sini mikotnya, di atas pesawat juga atau di kapal. Kemudian kalau dari Irak misalkan, ya Dzatu Irqin, Irak, Iran dari sini. Kemudian kalau dari daerah Hijaz misalkan, kemudian dari daerah Bahrain segala macam melalui Qarnul Manazil. Sekarang kita perhatikan pesawat yang dinaiki oleh jamaah haji Indonesia itu kan kalau dari Surabaya, kalau dari Jakarta, dari tempat lain, mendaratnya di mana? Di Jeddah. Jeddah di sini nih, yang hitam. Pesawatnya terbang. Ketika terbang melewati Yalamlam. Berarti sesuai dengan penjelasan Nabi, kalau ada jamaah haji berasal dari Yaman atau berasal dari daerah yang seputar Yaman atau searah dengan Yaman, maka dia mengambil mikot ihramnya di Yalamlam. Tetapi kalau ini dilakukan Bapak Ibu capek, pegel. Kenapa pegel? Tadi yang saya gambarkan. Panjenengan kalau kesini disuruh memilih pakai pakaian bebas sama pakaian ihram, pilih putih. Bebas. Sekarang panjenengan bayangkan penerbangan dari Surabaya ke Jeddah itu sekitar 9 jam 30 menitan. Jaraknya Yalamlam dengan Mekah itu sekitar 120 km.
Biasanya ulama itu membuat panduan 1 jam sampai setengah jam sebelum landing itu sudah harus niat. Sekarang panjenengan kalau dari Surabaya kemudian berangkat ke Saudi, landingnya di Jeddah, dan itu melewati Yalamlam, kalau demikian kan berarti menurut Nabi harus niatnya, harus ihramnya di Yalamlam. Sekarang panjenengan 9 jam. Mungkin boten panjenengan di atas pesawat ganti pakaian ihram. Mungkin boten. Coba angan-angan mohon panjenengan. Tidak ada ruang seluas begini nih. Yo saya nyambut kain ihramnya. Panjenengan misalkan nggih, yo sewu di pesawat begitu itu kan sempit. Tidak ada yang luas. Kalau begini ini kan enak panjenengan. Dengan make begini ini bebas, mau begini, kayak begini ini enak begitu. Kalau di pesawat kan boten sakit, pas ngepres. Lah kalau panjenengan ngepres, panjenengan lepas sarungnya, lepas celana bagaimana? Gimana? Jadi sulit. Karena sulit itulah kemudian dianjurkan jamaah haji itu untuk memakai pakaian ihramnya di asrama haji. Panjenengan sejak di asrama haji itu sudah memakai pakaian ihram. Berapa jam? 8 jam panjenengan di pesawat memakai pakaian ihram. Tetapi nyuwun sewu. Nah, makanya saya contohkan. Oh, panjenengan sudah misalkan panjenengan misalkan daripada panjenengan lepas-lepas ganti baju di atas pesawat, tempatnya sempit, malah kadang niatnya melepas celana, lepas kain ihramnya juga. Ini kan bahaya. Kemudian bagaimana caranya? Panjenengan pakai pakaian ihram tidak apa-apa. Atasnya panjenengan memakai kaos. Panjenengan bisa memakai jaket. Dalamnya bagaimana? Panjenengan dalamnya bisa memakai celana dalam atau memakai celana boxer. Itu akan mudah panjenengan lepas. Lo dingin, boten dingin panjenengan damel jaket. Jadi kalau 9 jam 30 menit perjalanannya, maka pada jam ke-7, jam ke-8 panjenengan itu sudah mulai melepas baju, lepas jaketnya, dilepas segala macam, nanti dimasukkan ke tas tenteng. Jadi tidak repot sebetulnya, tidak ada repotnya. Kenapa? Karena kita kan kepinginnya tadi itu spirit kita melakukan haji itu haji yang minimal atau maksimal? Maksimal. Kalau Nabi bilangnya mikotnya di Yalamlam, ya kita coba ikut di Yalamlam. Jadi 9 jam itu nanti ketika misalkan dari Indonesia itu jam 12 atau jam 1 siang misalkan, berarti kita landing jam berapa? Jam 9. Oke, jam 9 malam. Jam 9, pokoknya 9 jam lah. 1 tambah 9, 10 lah. Oke. Berarti jam 10 waktu Indonesia kan. Kalau jam 1 siang berarti jam 10 malam waktu Indonesia. Panjenengan itu mulai melepas kaos dalam, mulai melepas celana dalam itu pada saat jam 9. Jadi saat di pesawat itu panjenengan pakai peci juga boleh, pakai celana dalam juga boleh. Nanti akan diaba-aba, Bapak Ibu sebentar lagi masuk mikot. Panjenengan yang masih pakai celana dalam, bapak-bapak dilepas, kaos dalamnya dilepas. Itu diingatkan. Kenapa diingatkan? Sebab nanti kalau panjenengan melewati mikot, melewati Yalamlam sampai Jeddah, ternyata masih ada celana dalam yang belum dilepas, maka konsekuensinya adalah harus membayar dam, memotong kambing. Kambingnya 400 real.
400 real itu sekitar berapa juta. Makanya nanti akan diingatkan. Sementara jamaah lain, ini kumboten, jamaah lain itu mereka sejak dari asrama haji memakai pakaian batik nasional. Mereka melewati Yalamlam tidak niat. Kemudian saat turun di Jeddah, di ruang transit, mereka baru berganti pakaian ihram. Padahal Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan barang siapa yang datang dari arah Yaman dan sekitarnya, maka dia harus mengambil mikot dari Yalamlam. Ini dari sini tempatnya. Banyak orang di sini. Lah ini ikut siapa? Ini adalah ikut pendapat ulama dari Saudi. Kenapa kok ulama Saudi memberikan pendapat yang demikian? Niatnya itu memberikan kemudahan. Maksudnya kemudahan itu ya biar tidak ribet, begitu itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau di ruang tunggu lama, orang-orang itu bisa sambil makan, beli-beli di situ itu. Nah, itu gambarannya demikian. Jadi kapan kita mulai ihram? Mulai ihram itu rukun haji yang pertama adalah ihram. Kapan kita mulai ihram? Adalah saat di Yalamlam. Nah, wujud kita ihram itu kita wujudkan, kita ungkapkan dalam niat. Kita ucapkan dalam bentuk niat. Niatnya bagaimana? Kita bersama-sama monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Itu yang kita ucapkan sebagai bentuk, sebagai simbol bahwa kita sudah mulai ihram. Begitu selesai mengucapkan niat, yang tadinya memakai celana dalam boleh bagi laki-laki menjadi tidak boleh. Yang tadinya memakai kain berjahit bagi laki-laki itu boleh, maka setelah niat menjadi tidak boleh. Yang bagi ibu-ibu tadinya menutup wajah itu boleh, menutup wajah setelah niat menjadi tidak boleh. Yang tadinya memotong kuku boleh sebelum niat, gara-gara sudah niat maka tidak boleh. Saat kita niat itu tidak wajib punya wudhu. Jadi panjenengan tidak usah wudhu, gak apa-apa, tidak usah susah. Yang penting adalah niat tadi itu sebagai simbol, sebagai perlambang bahwa kita sudah memasuki fase ihram. Itu tadi niatnya. Kalau kita hajinya haji ifrad, artinya haji ifrad, panjenengan datang ke Mekah itu melakukan ibadah haji dulu sampai selesai, kemudian dilanjutkan dengan umrah. Beda lagi niatnya. Apa niatnya? Kalau kita maunya memakai haji tamattu, artinya tamattu itu haji tapi ada seneng-senengnya. Panjenengan pernah pundi? Haji serius begitu itu atau haji rotok wonten seneng-senenge sithik kan? Haji tamattu itu artinya ketika kita berangkat ke Mekah itu tidak untuk melaksanakan haji dulu, tetapi untuk melaksanakan umroh. Makanya nanti saat di Yalamlam, di atas pesawat ini, di atas pesawat 30 menit atau sampai 1 jam sebelum kita landing, kita niat di dalam pesawat. Kalau niatnya hajinya haji tamattu, maka niatnya juga berbeda.
Bedanya bagaimana? Monggo saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Ini niat haji tamattu. Konsekuensinya apa kalau haji tamattu? Begitu panjenengan sampai di Mekah, maka panjenengan yang haji tamattu itu adalah melakukan tawaf. Tawafnya tawaf umroh, kemudian 7 putaran. Selesai tawaf umroh, selesai tawaf 7 putaran, dilanjutkan sa'i. Sa'inya 7 putaran. Selesai sa'i, kemudian potong rambut, namanya tahallul. Potong rambut ini ulama berbeda-beda. Nanti panjenengan kalau minta dipotongkan oleh orang Arab, panjenengan itu dipetal. Kenapa? Karena bagi orang Arab yang madhabnya beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i itu cukup 3 rambut, sedikit-sedikit saja. Kalau bagi orang Arab, madhab Hanafi segala macam, itu harus 1/4 paling enggak. Jadi kalau sana itu megang rambut gini, pegang begini ini, kayak gunting tanaman itu, shot begitu itu. Makanya hati-hati banyak orang. Jangan kemudian wah, ono wong Arab ini, kayak aneh pinter ini. Jadi ya, ketika digunting sama dia ya guntingnya betul-betul banyak. Kadang kan gunting sini iya, gunting sini iya, gunting sini iya. Ada orang umroh itu ketinggalan rombongan, kemudian nyari gunting gak ada, lihat orang Arab lagi tahallul, hanya minta dipotongkan, dipegang sini, dipegang sini, dipegang sini, hanya jengkel bisu-bisu. Karena memang begitu itu modelnya di sana. Itu kalau haji tamattu. Setelah tahallul bebas los pun panjenengan. Ganti baju, yang suami istri mau nyewa kamar sendiri boleh. Kemudian mau ngapain bebas lah pokoknya. Itu. Beda lagi kalau haji ifrad. Kalau haji ifrad tadi yang niatnya nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Begitu sampai Mekah, kemudian panjenengan tawaf. Selesai tawaf, panjenengan boleh lanjut sa'i, boleh tidak lanjut sa'i. Begitu tawaf selesai, waduh pegel ini, mari 9 jam, wis tak mulai hotel lain, pulang ke hotel. Sampai di hotel ngapain? Masih pakai pakaian ihram. Sampai kapan? Sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kalau panjenengan datangnya di Mekah itu tanggal 5 Dzulhijjah, kemudian panjenengan memutuskan hajinya haji ifrad, maka panjenengan sampai di Mekah tanggal 5. Begitu sampai di Mekah tanggal 5, panjenengan tawaf. Tenaganya masih ada, kemudian sa'i. Setelah sa'i tidak boleh tahallul. Belum boleh tahallul. Pulang ke hotel, istirahat, mandi selama sampai tanggal 10, 5 hari. Berarti wajib menjaga larangan-larangan ihram. Tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut, tidak boleh berkelahi dengan istri. Kelahi fisik betulan maksudnya, ini di kamar tidak boleh. Kemudian tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh wangi-wangian, tidak boleh. Yang laki-laki tidak boleh menutup kepala, yang putri tidak boleh menutup wajah. Tidak boleh membunuh binatang di tanah haram, tidak boleh merusak tanaman di tanah haram. Itu yang harus dijaga dari tanggal 5 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau panjenengan hajinya haji tamattu,
Maka saat tanggal 5 sampai di Mekah, panjenengan tawafnya tawaf umroh, kemudian sa'inya sa'i umroh, habis sa'i kemudian tahallul. Tanggal 5 sampai tanggal 8 panjenengan bebas ngapa-ngapain. Pakai minyak wangi boleh, nutup wajah boleh, pakai peci boleh, pakai topi boleh, pakai jaket boleh, motong rambut boleh, segala macam boleh. Sampai tanggal 8 baru niat haji. Coba di Tamatuk. Wow, terus haji ini boleh maksimal. Memang kalau dari sisi prakteknya dan sisi kemudahan, pasti mudahnya itu haji tamattu. Makanya dinamakan haji tamattu. Tamattu itu artinya bersenang-senang. Haji tapi rotok senang-senang sidik. Tapi kalau haji ifrad, panjenengan haji full, ya sudah serius. Saya sudah ganggu, fokus. Kira-kira begitu itu. Karena apa? Karena begitu tanggal 5 selesai, nanti ya pakai pakaian ihram terus. Panjenengan pakai pakaian ini terus. Pakai pakaian ini di kamar, makan, ke kamar mandi dilepas, kemudian beli tahu, beli bakso, ya pakai pakaian ini, tidak boleh diganti. Kalau panjenengan kemudian masuk ke dalam kamar, waduh sumpek ini, lepas, ganti celana boxer, kena dam. Coba undi. Tamatuk nggih. Sami kali kulo. Ngapunten. Antara ifrad kali tamatuk nggih. Ngeten. Ifrad kan terus tadi kalau sudah pulang ke kamar boleh mandi. Nggih. Mandi memakai katanya kan pakai wangi-wangi enggak boleh. Pakai sabun boleh enggak mandi? Nggih. Jadi kalau mandi boleh enggak? Boleh, mandi enggak ada larangan. Tetapi yang harus dijaga itu kita ngapa-ngapain boleh kok. Kecuali yang sudah dinyatakan jelas tidak boleh. Tadi apa? Tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh. Memakai minyak wangi tidak boleh. Menyukur rambut, menggunting kuku tidak boleh. Menutup wajah tidak boleh bagi perempuan. Menutup kepala tidak boleh bagi laki-laki. Sekarang kalau pakai sabun bagaimana? Madhab Syafi'i itu biasanya ketat. Orang Indonesia itu madhab Syafi'i. Sabun sekarang itu sabunnya pasti ada pewanginya itu. Makanya panjenengan kalau pakai sabun, beli sabun biasanya lebih suka sabun yang biasa saja atau yang ada pewanginya. Biar harum. Niatnya biar harum. Biar harum itu artinya memakai wangi-wangian boten pareng. Itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam haji itu nanti banyak sekali pendapat para ulama yang kalau kemudian dijelaskan di sini nanti panjenengan jadi senang. Jadi senang ini maksudnya begini, oh tiba-tiba oleh mis gak apa-apa wis, gampang tiba-tiba, gampang iso diatur misalkan. Jadi sekarang kita harus sampai pada satu keyakinan dulu bahwa memakai wangi-wangian tidak boleh, menutup kepala bagi laki-laki tidak boleh. Menutup wajah bagi perempuan tidak boleh. Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki tidak boleh. Kemudian melakukan hubungan suami istri dan pengantarnya juga tidak boleh. Melakukan akad nikah juga tidak boleh. Membunuh binatang juga tidak boleh. Ini yang kita pegangi dulu. Bahwa kemudian nanti terpleset, lain lagi masalahnya. Saya dulu awal-awal hajinya kencang. Pokoknya kalau yang repot itu kadang ketika dikasih nasi bok itu ada sambal terasinya, makan gitu, nggak hilang-hilang, masya Allah. Nah saya itu paling tidak kuat yang begitu. Begitu lapor ke abah itu kiai, bang ini pripun bang, tangannya bau terasi, ya sudah nggak apa-apa, jangan pakai sabun, nggak boleh. Ayo penasaran itu. Beli buku, beli apa, saya cari sendiri. Oh ternyata begini nih. Oke lah, aman berarti. Jadi banyak sekali lah. Makanya esensinya haji itu pertama kita niatkan dulu. Kita sampai ke dalam batas maksimal. Itu dulu.
Kalau kemudian nanti banyak sekali kendala-kendala, baru kemudian dipilah. Makanya ada mekanisme tadi membayar dam. Damnya itu kok sudah berat sekali, misalkan ya diganti. Ada yang puasa di rumah, ada yang puasa sambil haji, itu bisa. Kemudian nanti diganti, bukan diganti sih, kita mencoba menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji dengan cara bersedekah, itu bisa. Tapi yang penting jangan jadi beban. Itu jangan jadi beban. Wah, pokoknya nggak tamattu aku nggak gelem haji. Oh jangan. Nanti tergantung keputusan kira-kira jeda waktunya berapa lama. Kalau nanti ternyata kita berangkatnya sampai di Mekah atau landing di Jeddah itu tanggal 6 misalkan, berarti kan hanya jeda 2 hari untuk pergi melakukan wukuf. Kalau 2 hari ya masih mampu lah ngempet begitu itu. Tapi kalau 5 hari kan berat gitu. Jadi begitu. Tapi ada Bapak Ibu yang orang-orang itu dari rumah memang komitmennya haji ifrad. Mau 20 hari sebelum wukuf datang, ya sudah, kemana-mana itu pakai pakaian ihram. Tapi ketika dia melanggar aturan-aturan ihram, ya dia dengan senang hati membayar. Jadi kadang-kadang ada yang cerita, saya ifrad ya, malah ternyata lupa pakai topi kemarin. Ya sudah, bayar dam akhirnya. Tetapi itu dinikmati. Jangan kemudian wah sempit, goro-goro ifrad ini garai udah dibayar dam. Nah itu yang tidak boleh. Jadi kita pasang mode yang serius. Tetapi kalau nanti ternyata kepleset, ya ada cara penyelamatannya begitu. Jadi itu ihram Bapak Ibu. Sekali lagi, rukun yang pertama dari haji itu adalah ihram. Tetapi mohon maaf, andaikan kemudian saat kita melewati mikotnya lam-lam itu tidak sampai tidak sempat memakai pakaian ihram segala macam, ya nggak apa-apa, karena bisa diganti dengan tadi itu, dengan dam. Nah, sebagian ulama lagi mengatakan apa? Yang paling baik sesungguhnya bagi orang yang mau melaksanakan ibadah haji, memakai kain ihram dan niatnya bukan dari mikot. Jadi kalau panjenengan dari Surabaya, ya dari rumah itu keluar mau ke asrama haji sudah niat. Kenapa? Karena itu yang paling baik. Jadi karena begini rumusnya, orang dalam melakukan ibadah itu kalau dia semakin payah, itu semakin besar pahalanya. Makanya kenapa banyak ulama mengatakan mana yang lebih utama antara haji ifrad atau tamattu. Rata-rata menyebutnya haji ifrad. Tetapi ada yang bilang bukan haji ifrad. Kasarnya ngomong, haji ifrad itu adalah hajinya orang yang agak pelit. Kenapa pelit? Karena dia nggak mau potong kambing. Kalau haji tamattu itu wajib potong kambing. Jadi panjenengan tadi ada jeda waktu 3 hari, boleh memakai pakaian, boleh memakai minyak wangi, boleh potong rambut, memotong kuku, tapi panjenengan kewajiban menyembelih kambing. Pilih putih. Ifrad atau tamattu? Tamattu kayak bulat ya. Pokoknya harus tamattu, lek tamattu kasih haji. Nah, itu gambarannya Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan ini panjenengan saged lah saged membayangkan. Jadi biar tidak bingung satu-satu. Nanti setelah ihram baru kita bicara tentang wukuf. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terakhir yang menentukan adalah jamaah sebetulnya. Kita sendiri. Jadi panjenengan bebas, saya maunya tamattu, monggo. Cuman kan kalau semuanya ifrad panjenengan tamattu sendiri nopo nggih? Panjenengan tego. Biasanya begini, nanti sama Yai akan dilihat jarak waktu.
antara landing dengan berangkat ke Arafah. Kalau mepet banget maka ifrad. Pernah dulu ifrad itu. Kalau agak panjang tamattu gitu kan. Kemudian pernah juga terjadi ada orang yang bersikukuh, pokoknya harus ifrad ya. Saya yakin ifrad itu yang paling baik karena lebih susah. Akhirnya kemudian yang lain memintanya untuk tamattu. Akhirnya dibagi dua. Siapa yang mau ifrad monggo, yang mau tamattu silahkan. Kata Yai, yang tamattu ikut saya, yang ifrad ikut Mas Muhib gitu. Jadi ya agak, tapi berat memang, Masya Allah itu cobaannya ya luar biasa. Apalagi kayak saya itu kan sering keluar-keluar begitu, jadi naik taksi. Makanya penting panjenengan kalau nanti betul-betul latihan memakai kain ihram yang benar. Jadi yang menentukan sebetulnya dari jamaah, tetapi nanti ada kesepakatan. Karena nanti kan kalau misalkan pembimbingnya hanya satu kan tidak mungkin jadi dua. Hajinya ifrad dan tamattu kan betul sakit. Jadi harus tamattu atau ifrad gitu. Tapi kalau misalkan ada terpecah nanti dua, pembimbingnya dua ya, satu ifrad, satu tamattu. Jadi panjenengan kayak sekarang misalkan pakai konsep haji ifrad, panjenengan ke mall ya pakai kain ihram. Ke pasar turi belanja itu tidak mau kain ihram yang jalur-jalur itu. Dan tanpa celana dalam, nyuwun sewu, tanpa celana dalam. Memang tidak boleh. Makanya pahalanya banyak. Karena ya itu tadi itu. Cocok ya, ifrad ya, berarti ya. Bismillah. Ketua mau. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Tapi mboten kok, mboten. Kalau nanti banyak temannya itu remen. Biasanya yang susah itu ketika merasa sendirian. Kayak dulu awal-awal kita memutuskan pakai pakaian ihram di asrama haji itu sendirian. Kayak nggih jadi tontonan gitu. Iki apa? Ya padahal mau haji. Karena semua satu pesawat itu kan misalkan 400 gitu. Paling kita itu 100 itu atau 150 gitu kan. Mayoritasnya pakai pakaian batik. Lah kita pakai pakaian ihram. Kayak aneh gitu. Seakan-akan koyo yes gitu. Kayak khusyuk sekali ibadahnya gitu. Padahal kayak boten. Memang makanya tadi saya sampaikan ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan bagi orang yang mau haji justru yang paling baik itu memakai pakaian ihram dan niatnya bukan dari miqat tetapi dari rumah. Kalau panjenengan misalkan mutasi lah, karena tadi ada yang mutasi dari Cirebon, berarti ya dari Cirebon berangkat sudah pakai pakaian ihram sudah niat. Nah tadi. Lalu nanti apa? Nanti di mikotnya bagaimana? Nanti tajdidun niat, memperbaharui niat sama memperbanyak talbiyah. Jadi 9 jam panjenengan sudah tidak boleh memakai jaket, tidak boleh memakai pakaian dalam. Kademen tenanan ya. Dijamin masuk angin. Terus ya stoa. Itu gambarannya. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Jadi kalau nanti selesai kan, selesai ihram, selesai niat, kemudian yang paling banyak terjadi larangan-larangan ihram yang dilanggar itu biasanya lupa orang-orang. Kalau lupa panjenengan betul susah, namanya saja amatir nyuwun sewu. Jangankan panjenengan nyuwun sewu, nyuwun sewu. Saya pertama kali mendampingi Abah itu ditegur sama beliau cara memakai kain ihramnya. Mas Muhib ini hanya menang teori saja, memakai pakaian ihram tidak bisa. Jadi wajar. Nanti kalau suami panjenengan ibu-ibu nyuwun sewu, pakai pakaian ihramnya tidak serapi Ustadz Nafi, tidak serapi saya, ya sudah biarkan. Kamu masih TK suami panjenengan dalam urusan pakaian ihram, nyuwun sewu. Itu. Oh kadang-kadang mohon maaf, banyak orang yang pakai pakaian ihram itu hanya dilipat-lipat saja begitu itu. Ketika jalan masih terbuka segala macam. Jadi wajar. Bingung nanti pakai pakaian ihram ini dibeginikan, dibeginikan segala macam. Jadi jangan
Jangan risaukan itulah. Yang penting adalah penutup auratnya, kemudian disupport. Yang paling susah menjadi bibit perpecahan ketika haji adalah manakala suami atau istri melakukan kesalahan, yang pertama kali mencela maido itu pasangannya. Harusnya menguatkan, suka apa-apa Pak, desi Ustadz yo keliru, apa mulai sampean pantas. Jangan kemudian, doh kan, ini nggak iso, kan sampai nggak isoan Pak. Ya pernah kalau begitu itu. Sama dengan ibu, kalau ibu kemudian misalkan kurang cepat segala macam, kurang sikap, sandalnya nggak ada, terus tak pesen ikan Indonesia, ojo lalian jadi wong ibu, eling-eling, kayak sandal lah, gitu kayak apa lali. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu jadi bibit perpecahan. Kalau sudah perpecah, maka yang terjadi adalah esensi haji kita itu menjadi berkurang. Kita tidak maksimal dalam melaksanakan ibadah haji. Banyak Bapak Ibu, saya malah seringkali justru merasa energi saya itu habis bukan untuk mendampingi ibadah, tetapi untuk menyelesaikan urusan-urusan non ibadah. Apa? Rebutan kamar. Di sini ini makan semangka masih ketawa ketiwi ini di sini. Nanti kalau sudah 20 hari di sana datang, Assalamualaikum Ustaz, ganggu buatan nopo. Ibu itu loh, masya Allah. Kalau kamar mandi gak cukup 30 menit Ustaz, kita kan banyak. Kemarin nonton, jadi sepuh, setengah sepuh, muda. Yang muda ini gak sama suaminya karena terpisah. Hanya yang muda itu sering video call. Yang sepuh pada video call kali sinta. Dan mau mantun, mosok nyuwun bantuan kali malaikat Israel. Nyuwun sewu. Akhirnya apa? Akhirnya itu datang ke kamar, Ustaz, Masya Allah, saya pokoknya kalau bisa harus pindah hari ini. Saya membawa tentengan, pokoknya harus pindah. Kayak nopo. Saya kalau malam nggak bisa tidur, karena kan ada jeda waktu. Di sini misalkan bapak suaminya mau tidur jam 9, kan nelfon dulu ke sana. Atau di sana masih malam dini hari, di sini sudah pagi kan nelfon. Jadi terganggu video call kan nggak mungkin, di silent kan nggak mungkin. Akhirnya cerita, saya nggak bisa tidur, saya sholat, dia ketawa-ketawa sama suaminya, terganggu kan. Ini kita rata-rata sudah sepuh ya. Nanti bapak sana bisa selalu bersama gitu. Kalau kamar tidak boleh. Kalau tapi oke, sangat. Karena kan nanti begini. Ketika pengalaman kemarin, begitu datang di hotel, itu setiap kamar hotel di pintunya sudah ada namanya jamaah. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dari Kemenaknya begitu itu. Kenapa Kemenak buat aturan begitu itu? Sebab tahun-tahun sebelumnya 2012, 2013, 14, 15, 16 kita itu masih ngatur kamar sendiri. Jadi disusun. Itu nggak cukup 1 jam. Jadi misalkan datang itu, biasanya yang bisa memutuskan itu Yai. Karena kan saya tidak enak kalau ditekan itu. Ustaz, wis tahu. Mau sampai niku masih belum percaya ambek sing tua-tua ini lagi. Jadi saya itu yang dibully dari sisi usia sama jamaah-jamaah. Hanya kata Yai, sudah sini, gitu kan. Kalau Yai sudah dawuh itu ya, sudah kayak panjenengan dengan iki pun insya Allah saya diterima gitu. Kalau saya bilang begitu itu lapo ngatur-ngatur wong tua. Jadi dulu itu masih bebas. Misalkan ada request, biasanya kita dari Indonesia sudah kita atur. Nanti begitu sudah nggak cocok itu dipindah-pindah. Kemarin begitu sakit. Kemarin itu semua jamaah Amanatul Ummah itu di lantai 13, lantai 14, 15. Ada satu jamaah diletakkan di lantai 12 sendirian bersama kesepuan, bukan dari kota Surabaya, bukan dari jamaah Amanatul Ummah, dari kota Tuban, dari Kabupaten Tuban. Sudah sepuh-sepuh 70, 75. Jadi kalau mau masuk kamar mandi itu yang dibuka itu pintu keluar. Pakai kain ihram begitu itu dulu sewu gitu. Kain ihram. Mas, tapi di kamar mandi.
Boten bang, ya wes selesai. Buka pintu kamar, diangkat ini. Loh bang, sampai kamar mandi niku bang. Kenapa? Niku pintu. Oh, niku. Itu begitu. Itu saya kebagian Bapak Ibu. 3 orang sekamar berempat. 3 orang itu dari Tuban, sepuh-sepuh semua. Saya sedang sebetulnya. Karena ketika saya sendirian, saya ditanyakan, Mas dari mana? Dari Surabaya. Oh, ijenan tak? Oke, ijenan Pak. Wah, mesakno ijenan. Panjenengan? Aku ambek ibu ibu. Oh, alhamdulillah. Nggih, teman nggih. Iyalah, penak mau masakno. Hari pertama, karena kan 13, 14, 15. Semua konsumsi di 13, 14, 15. Prasangkanya jamaah Amanatul Ummah itu Gus boki wis babakno wis iso mangan gitu. Jadi gak dapat makan, gak sampai ke lantai 12. Akhirnya selama 2 hari itu saya gak dapat makan. Kasihan, bapak-bapak sepuh itu kasihan. Tanya ke saya, Mas, sampean nyambut gawe ini opo? Kulo sih menawi wonten KTP seratanipun karyawan swasta. Waduh, mesakno sampean. Wah, dikasih kopi segala macam. Begitu datang waktunya wukuf, saya disuruh sama Yai untuk mimpin jamaah berdoa. Beliau orang-orang tua ini tahu. Begitu kembali ke kamar ngomong, oh tiba-tiba sampai pengalaman. Sejak saat itu nggak dapat makanan. Jadi tidak pengalaman itu penting juga. Tidak nampak. Jadi bisa sampai begitu. Tidak ada temannya dan nggak bisa pindah, karena aturannya dari Kemenak begitu, kecuali kalau sesama KPIH itu bisa. Jadi saya sendirian, jadi dari Tuban itu dia berdasarkan manifest pesawat nomor pertama sampai 450 itu dibuat ngawur saja sama Kemenak itu, pokoknya satu kamar 4 orang berarti 1 sampai 4. Nanti 5 sampai 8 begitu, 8 sampai 12, 12 sampai 16 begitu. Jadi nanti ada bagian-bagian jamaah yang terpisah dengan rombongannya dan terpisah lantainya. Itu mawon banyak yang komplain. Sampai ada datang orang itu, masya Allah, itu betul-betul menguras energi. Karena selama 20 hari di Mekah urusan kamar tidak selesai-selesai. Jadi berdasarkan manifest, karena itu kuota tambahan diletakkan di paling bawah. Jadi semua jamaah haji Amanatul Ummah misalkan yang awal-awal itu nomor 100 sampai 200. Karena beliau itu tambahan diletakkan nomor 430. Jadi kamarnya dapat lantai 17. Kita semuanya di lantai 13, 14, 15. Jadi kepisah sendirian. Wah, setiap hari datang, saya mau pindah. Apa gunanya saya itu KBI yang nggak bisa pindah kamar? Yang menentukan kamar sanes kita, tetapi dari Kemenak. Saya juga kaget begitu datang. Saya cari kamar di lantai 13 nggak ada, 14 nggak ada, 15 nggak ada. Sudah hampir putus asa, nyari koper, ketemu di lantai 12. Di situ ada nama saya. Nama saya kok di sini? Begitu masuk, ada kesepuan-kesepuan itu, masya Allah. Jadi saya memang dari 2012 sampai sekarang itu ya ditakdirkan oleh Allah itu merawat itu kesepuan-kesepuan. Jadi setelah tahu bahwa saya bimbing haji, ya akhirnya gantian, saya yang belikan makan, saya belikan nasi kebuli. Akhirnya malah jadi terbiasa, jadi akrab. Mas, sampai itu panganan kok enak yo. Sampai boleh meneng mikir waktu yang soalnya awaknya. Kita juga nggak tahu harganya berapa. Pokoknya iki kok koyo nasi goreng iki bentuknya kuning. Mau nasi goreng do Indonesia kan paling 10.000 Mas. Kalau ada, kalau tidak ada saya kira cukup ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas rawuhipun panjenengan. Sekali lagi kita orientasinya adalah hajinya haji yang maksimal, karena ini pengalaman sekali seumur hidup. Perkara nanti panjenengan bisa berangkat lagi, maka bisa diniatkan untuk menyempurnakan haji yang sudah panjenengan lakukan.
Yang paling penting ya mental itu, mental panjenengan. Kalau bisa dari sekarang kita tahu betul, pokoknya ini haji. Apa-apa itu harus ditahan. Tidak bisa disamakan persis dengan di rumah dan sakit. Panjenengan kalau di rumah lama toilet bisa gedor-gedor, di sana ya harus menahan. Panjenengan saat pokoknya yang kalau bisa itu ngalah lah. Kalau bisa ngalah. Karena itu yang menjadi prinsip dalam melakukan haji. Orang haji itu kan puncaknya di Arafah. Di Arafah itu kita bukan siapa-siapa, tidak ada gelar, tidak ada status sosial. Kalau panas ya panas semua, lapar semua. Tidak ada yang tidak ada yang diistimewakan di sisi Allah kecuali ketakwaan kita. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti akan ada manasik. Sebetulnya memang harus sudah mulai praktek ya, tapi paling nanti prakteknya setelah Idul Fitri, biar panjenengan tidak lupa. Tapi kita satu tahapan biar tidak hilang semua. Kalau hilang semua itu nanti bingung. Syukur itu panjenengan di sana bisa kalau nanti kan bersama-sama sakit bersama-sama, tawaf bersama-sama, sa'i bersama-sama, jamaah ke Masjidil Haram bisa bersama-sama. Yang tidak bisa bersama-sama itu biasanya memang kamarnya itu sejak tahun berapa itu sudah dipisah laki-laki dengan perempuan. Kenapa dipisah? Sebab banyak kejadian. Dia hajinya haji ifrad, ketika pulang ke hotel nunggu pelaksanaan wukuf, melakukan pertempuran dengan istri. Hajinya rusak itu. Hajinya rusak. Artinya dia hajinya tidak sah sudah. Hajinya tidak sah, dia harus mengulangi lagi tahun depannya. Benar tegak? Oke. Jadi tetap membayarkan, tetapi dam itu tidak dalam konteks untuk mengganti ibadah yang rusak, tetapi sebagai sanksi. Itu sebagai sanksi. Maka kewajibannya menurut agama, kalau dia pulang, ketika pulang, maka dia punya kewajiban tahun berikutnya untuk mendaftar haji lagi. Karena hajinya belum sah. Itu banyak terjadi dan tidak mau mengaku. Tidak mau mengaku karena kan berat konsekuensinya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh? Doa saking doa kafaratul majlis lebih ampuh lagi doanya sudah. Sama ibu berat sendirian. Oh sendirian. Sendirian. Oh. Gimana ke Bondowoso? Oh, dari mana Pak? Tenang. Kita saudara gitu ya? Enggak. Pengalaman saya BPBD Bondowoso. Bondowoso. Iya. Banyuwangi. Oh, iya.